Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, pada kesempatan video kali ini di depan saya ini ada saklar domino model KTC ya. Tapi saya nggak tahu juga ini dominonya asli atau KW ya. Karena kalau kita lihat di bawah ini logonya seperti ini ya. Biasanya kalau domino itu ada tulisan domino, tapi ini ada logo ini. Saya juga nggak tahu apakah ini logo barunya domino. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan komen ya. Tapi kalau kita lihat di sarungnya, nah di sini ya, di bungkus kabelnya ini ada tulisan dominonya. Oke, jadi di video kali ini saya sebenarnya ada sebuah project ya, pemasangan bilet di Beat Street terbaru 2024 yang terbaru ya. Nah, nanti videonya juga akan saya upload ya untuk pemasangannya. Nah, kebetulan ini saklar pemilik motor yang bawa ke tempat saya dan mau saya rombak agar bisa PNP nantinya di Beat Street. Tentunya kita harus tahu dulu ya untuk jalur-jalur kabelnya, warna-warna kabelnya, dan fungsi-fungsinya apa ya. Jadi kita harus mengetahui dulu ya, baru kita bisa nanti untuk merombaknya agar bisa PNP di motor ya. Nah, untuk segi kualitas bahan untuk bagian saklar, kalau saya lihat sih lumayan ya, lumayan bagus, kokoh. Untuk bagian tombol juga ini lumayan padat ya, tapi memang agak keras di bagian klakson. Ini memang agak butuh sedikit tenaga lah ya untuk menekannya. Kemudian di sini ada hazard juga ya. Nah, untuk hazard kita tinggal tekan ke bagian sini. Cuma nanti kekurangannya kalau kita klakson, hazard langsung mati ya. Nah, kita harus mematikan dulu hazard baru kita bisa klakson ya. Nah, mungkin cuman itu untuk bagian kekurangan di tombol hazardnya, karena dia dibikin menyatu dengan tombol klakson ya. Kemudian untuk fitur lainnya ini untuk sen. Nah, ini lumayan enteng. Cuman kita nggak tahu juga ya untuk kualitas kuningan di dalamnya itu apa bagus atau tidaknya, itu saya belum bongkar. Nanti mungkin di akhir video akan saya coba bongkar ya untuk lihat kualitasnya. Kemudian di sini juga ada pas beamnya ya. Jadi ketika saklar ini posisi off, ini kita bisa pas beam atau tembak lampu jauh ya. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan aja jalur kabelnya dengan motor yang akan kita pasang saklar ini ya. Kemudian di sini untuk klik di bagian tengah, nah ini ada untuk lampu on, lampu senja, dan di atas untuk on lampu utama. Nah, kalau lampu utama on, bagian atas baru saklar ini bisa, tombol ini ya, bisa di fungsikan untuk jauh dekat. Nah, posisi yang menonjol besar seperti ini posisi lampu dekat, dan saat ditekan ke dalam seperti ini posisi lampu jauh. Jadi tombol seperti ini sama seperti tombolnya Supra ya, Supra model lama, biasanya jauh dekatnya seperti ini ya, main tekan ya. Oke ya, nah sekarang kita lanjut ke bagian apa ya, untuk kualitas kabel. Untuk kualitas kabel di sini saya lihat ya standar lah ya, biasa aja ya, tidak terlalu bagus, dan juga tidak, kalau kita lihat ya secara fisiknya jelek pun juga tidak terlalu jelek ya. Tapi kalau untuk kualitas dari saklar yang original, contohnya kita pakai saklar kiri All Fiction, nah ini kualitasnya di bawah itu ya untuk kabelnya ya, karena kabelnya di sini kecil, tapi kurang apa ya, kayaknya kurang, kuningannya di dalam ini kurang bagus sepertinya, karena saya juga belum bongkar di sini ya, saya belum tahu ya. Tentu harga itu menentukan ya, jadi saya belum tahu berapa harganya, dia beli online, saya juga belum tahu harganya berapa ya.
Kalau yang KTC original biasanya itu lebih bagus ya. Untuk kabel-kabelnya itu lebih bagus. KTC tapi yang original ya. Soalnya KTC juga itu ada yang KW-nya ya. Nah, untuk domino ini kita nggak tahu apakah domino original atau yang KW-KW-nya juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian jalur-jalur kabelnya ya. Nah, saya siapkan dulu catatannya karena ini sebelumnya sudah sempat saya ulik-ulik ya, sudah sempat saya cari-cari biar durasi video tidak terlalu panjang ya. Jadi nanti saya akan terangkan aja ya. Saya ambil dulu catatannya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini sudah ada saya catat ya. Cuman di catatan ini saya hanya mencatat 9 warna kabel. Sementara kalau di sini kita hitung untuk jumlah kabelnya itu ada 2 di soket hijau. Kemudian di soket yang warna hitam yang 6 pin ini ada 5 kabel. Berarti sudah 7 ya. Kemudian di soket merah ini ada 5 kabel juga ya. 5 kabel juga. Berarti sudah 12. Dan ini untuk soket yang hitam terpisah ini gabungnya dengan ini ya, jadi dia terpisah, tapi kita nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Kemungkinan bisa jadi ini untuk switch kopling di kiri, ataupun mungkin juga bisa dikonekkan ke saklar kanan ya. Jadi kita nggak tahu fungsinya apa karena ini memang jalurnya terpisah, jadi nanti ini kita abaikan saja ya. Jadi yang kuning dari soket merah ini tidak ada yang masuk ke saklar kirinya ini ya, jadi dia langsung ke soket hitam ini. Dan juga yang ada warna hitam, sini warna hitam ada 3 ya, 2 di soket merah, kemudian 1 di soket hijau ini ya. Nah, nanti akan saya terangkan juga warna-warna kabelnya apa fungsinya ya. Nah, yang hitam di soket merah ini, yang 1 kabel itu langsung terhubung ke sini ya, jadi tidak ada connect dengan hitam yang di sebelahnya dan juga dengan yang ini ya. Oke, mungkin seperti ini untuk gambaran soketnya. Nah, kalau teman-teman mungkin beli saklar yang bentuknya soketnya sama seperti ini, warna-warna kabelnya sama seperti ini, bisa jadi ya kemungkinan jalurnya sama ya, yang saklar seperti ini ya. Soalnya kalau saya lihat yang KTC itu warna kabelnya beda lagi ya. Nah, di sini domino, tapi kita nggak tahu domino ori atau domino KW ya. Di sini memang tulisannya domino, tapi di sini logonya beda ya. Oke, sekarang kita masuk ke catatannya. Nah, teman-teman kalau mau screenshot boleh, atau nanti di akhir video akan saya buatkan tulisan yang di layar ya, ketikan ya. Kalau di sini kan saya pakai tulis tangan. Nah, takutnya teman-teman tulisan saya memang kayak gini ya, kurang bagus, mungkin kurang bisa baca. Nanti di akhir video akan saya buatkan aja lah gambarnya ya. Kita awali dari warna coklat ya. Nah, di sini saya temukan untuk warna coklat itu adalah inputnya klakson. Kemudian yang pink output klakson. Nah, ini bolak-balik juga sebenarnya bisa ya. Pink mau dijadikan inputnya atau coklat jadikan input bisa ya. Nah, jadi intinya 2 kabel ini dia memang terpisah dengan jalur lain. Jadi dia hanya terhubung di tombol klakson ini. Jadi kalau kita tekan klakson, baru kabel warna coklat dan warna pink ini terhubung ya. Nah, kalau di motor Yamaha biasanya untuk input klaksonnya itu massa ya. Kalau di Honda atau Suzuki itu biasanya main plus klaksonnya ya. Nah, jadi nanti tinggal sesuaikan dengan ke motor apa yang mau teman-teman pasang ya. Jadi kalau mau ke Yamaha berarti coklatnya ini kasih arus min, kemudian outnya baru ke klaksonnya ya. Oke, nah untuk membuktikannya di sini saya menggunakan alat. Sebenarnya bisa kita menggunakan test pen DC, cuman saya tidak bawa power supply-nya ya. Jadi saya hanya bawa multitester. Nah, boleh pakai multitester apapun. Yang penting multitesternya itu ada untuk pengetesan pengetesan dioda atau buzzer ya istilahnya. Jadi kalau kita sentuhkan, ini saya nyalakan dulu ya. Ini kita pilih ke mode buzzer. Nah, mode buzzer itu contohnya kalau kita hubungkan seperti ini. Nah, dia berbunyi
dan di multitester ini ada LED yang menyala ya. Nah, itu LED-nya menyala ya. Kalau kita hubungkan, berarti itu terhubung ya untuk jalurnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tes untuk kabel-kabelnya. Nah, sekarang kita awali dulu dari kabel warna coklat ya. Kabel warna coklat, kalau di sini saya lihat posisinya ada di soket warna hitam yang 6 pin. Nah, pinggir ini ya. Jadi ini kita masukkan probnya salah satu di sini ke kabel coklat ini. Nah, ini sudah kita masukkan. Kemudian untuk klaksonnya itu warna pink ini ya. Jadi di sebelahnya ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk multitesternya saya simpan aja di sini ya, biar kelihatan LED-nya ya. Sekarang kita coba tekan untuk klaksonnya. Nah, terhubung ya, itu untuk LED-nya menyala. Kita coba lagi. Nah, seperti yang pink dan juga coklat ini untuk klakson ya. Selanjutnya kita pindah lagi ke bagian flashernya ya. Untuk flasher, arus dari keluaran flasher nanti yang masuk ke saklar ini itu untuk ke bagian sen ya, terhubung ke sen nantinya. Warnanya ini adalah coklat garis putih, berarti sama dengan Yamaha ya. Kalau Yamaha untuk input flasher itu coklat garis putih ya. Nah, di sini kita sambungkan salah satu probnya ke bagian coklat garis putih. Posisinya ada di belakang sini. Nah, di paling tengah ini. Kemudian untuk bagian sennya itu di kabel ungu dan juga hijau tua ya. Nah, ini. Ntar saya kasih cahaya aja ya teman-teman ya. Nah, ini. Warna ungu dan hijau tua. Sekarang kita coba dulu di warna ungu. Warna ungu sini. Kemudian kita geserkan sennya ke bagian kiri. Nah, itu terhubung ya. Saya matikan, saya coba ke kiri, terhubung. Kalau ke kanan, ini tidak terhubung ya, kabel ungunya ya. Nah, jadi yang kanan itu kita pindahkan salah satu probnya. Berarti kita ambil yang ungu tadi, probnya kita pindahkan ke bagian hijau tua ini ya. Nah, ke bagian warna hijau tua. Sekarang coba kita geserkan ke bagian sen kanan. Nah, ini terhubung ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk input itu coklat garis putih ya. Jadi kalau inputnya warna hijau tua itu nggak mungkin ya. Soalnya kalau hijau tua dan ungu, ini kalau kita geser kiri kanan juga, ini tidak akan terhubung ya. Karena inputnya beda ya. Nah, ini tidak terhubung ke kiri, ke kanan juga tidak terhubung ya. Berarti inputnya itu adalah di coklat garis putih. Nah, kemudian gimana untuk hazard ya? Nah, untuk hazard, ini kalau kita tekan, ini warna coklat dan juga warna ungu, ini akan sama-sama terhubung semua dengan coklat garis putih ya. Nah, itu terhubung nih ya. Tuh. Kita matikan. Ini posisinya di warna ungu dan juga hijau tua ya. Nah, terhubung. Jadi untuk modulnya sendiri itu sudah ada di dalam sini ya. Untuk modul hazardnya. Jadi tidak perlu ada tambahan dioda lagi ya. Biasanya kita bikin hazard itu ada bikin tambahan dioda ya. Tapi kalau ini tidak perlu, sudah ada di bagian dalamnya. Ini walaupun kita sambung ke bagian apa ya, coklat garis putih, kita geser di tengah. Ini kita tekan hazard, terhubung. Kemudian ini kita pindahkan ke yang ungu, terhubung juga ya. Nah, jadi untuk bagian hazard seperti itu ya. Jadi kalau sen
kiri dan kanannya ini warna kabel ungu dan hijau ini tidak akan terhubung ya kalau sen kita tekan yang normal di bawah ini. Jadi yang terhubung hanya coklat garis putih ini dengan salah satu kabel ini kemana kita arah sen kita. Nah nanti kabelnya di salah satu ini akan terhubung. Tapi kalau ketika hazard seperti ini, semua 3 kabel ini putih coklat garis putih, warna ungu dan warna hijau tua ini semuanya terhubung ya. Jadi otomatis lampu hazard atau sen 2 kiri kanannya itu akan nyala bersamaan. Oke, next sekarang kita masuk ke bagian lampu utamanya lagi ya. Nah, untuk lampu utama di sini untuk inputnya itu saya temukan untuk warna kabelnya warna hijau muda ini ya. Nah, di soket warna merah ini ada kabel warna hijau. Nah, di sini adalah untuk input lampu utama. Kemudian untuk lampu senjanya masih di soket yang merah ini. Itu warna kabelnya ini biru. Di sini ada biru garis hitam. Ini kita sambungkan ke sini. Ini masih posisi off ya. Sekarang kita geser ke posisi lampu senja. Nah, itu nyala ya. Oke, untuk lampu senja. Nah, sekarang untuk lampu dekat. Nah, ini posisi masih di lampu dekat ya. Lampu dekat ini masih di lampu senja. Untuk lampu dekat itu warnanya kabel hitam ya. Warnanya hitam. Tapi kabel hitamnya itu yang masuk ke sini ya. Nah, ke jalur sini, bukan yang ke sini ya. Kalau yang sini ini beda lagi ya. Ke yang soket hitam 2 pin ini beda lagi ya. Jadi hitamnya ini yang masuk. Nah, ini kalau kita lihat posisinya di samping biru ini ya, biru garis hitam ini juga sama dengan yang hitam di soket 2 pin yang hijau juga sama ya. Ini terhubung, walaupun ini posisi di sini ini udah langsung terhubung ya. Kalau kita tes, ini saya tes dulu di sini dan di sini. Nah, itu udah langsung terhubung ya, walaupun ini posisi off ya. Jadi ini kita posisi off. Nah, ini terhubung. Jadi yang hitam di soket hijau dan hitam di soket merah ini, yang di sebelahnya kabel warna biru ini ya, yang di pinggir ini, dia ini di dalam ini terhubung ya. Jadi menyatu ya, satu jalur ya. Nah, satu jalurnya itu dia keluaran dari lampu utama ini ya. Jadi kalau kita geser ke atas, ini saya pasang lagi di kabel warna hijau dulu ya. Nah, sekarang kita pasang di sini aja lah ya, hitamnya kita di soket yang 2 pin ini aja. Nah, sekarang kita pasang kita geser ke atas. Nah, ini terhubung lampu dekat. Kalau kita tekan lampu jauh, dia mati ya. Nah, berarti lampu jauhnya dia akan berpindah ke kabel sebelahnya ini, warna biru garis putih. Nah, sekarang kita geser ke biru garis putih sini. Nah, ini untuk lampu jauh. Coba kita matikan lampu jauhnya. Nah, kita matikan. Nah, jadi yang biru garis putih itu lampu jauh, yang hitam polos itu untuk lampu dekat. Nah, untuk lampu dekatnya itu dia cabang 2 ya. Jadi saya belum tahu juga tujuannya cabang 2. Kemungkinan ini karena ada lampu jauh di sini, bisa jadi ini ke bagian headlamp, lampu depan. Nah, bisa jadi yang kemudian yang di sini mungkin masuk ke kabel bodi dan masuk ke kemungkinan ke lampu belakang ya, bisa jadi ya. Nah, untuk yang ini memang di sini tidak ada terhubung kemana-mana. Soket yang 2 pin ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk soket yang lain atau bisa dilepas saja nanti ya kalau tidak digunakan. Oke, sekarang kita tes untuk pas beam ya. Jadi kita posisikan di off. Kita tekan, kita sambung ke kabel hijau tadi 1. Kemudian
biru garis putih satu ya. Nah ini posisi off ya, posisi yang di yang 3 titik ini off. Kalau kita tekan yang ini, nah dia tidak ada terhubung sama sekali ya, karena ini masih posisi off ya, kecuali kalau ini sudah kita geser paling atas ya, tidak terhubung. Tapi kalau kita tekan pass beam ini yang di depan, ini langsung terhubung ya. Nah itu langsung terhubung ya, dengan jadi warna hijau muda dengan biru garis putih langsung terhubung. Nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk gambaran jalur di bagian kabel-kabelnya. Nah nanti kita akan bongkar ya, untuk kita lihat kualitas dari saklarnya ini, kita akan cek ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya bongkar. Cuman saya tidak bawa kunci L juga ya. Di sini harusnya kita buka dengan kunci L ya. Tapi di sini saya sudah dapat gambaran aja dari klaksonnya ini. Model untuk klaksonnya seperti ini ya. Untuk kualitas solderan ini lumayan ya. Jadi untuk kabelnya sendiri, kalau saya lihat kualitas kabelnya di sini ya memang sama seperti saklar-saklar KW yang lain ya. Jadi saklar Vixen KW, model KW ya, saklar istilahnya saklar murah lah ya, saklar yang di harga di atas 100 ribuan ya, samalah seperti itu kualitasnya ya. Begitupun dengan untuk bagian kuningannya juga ini emang agak kurang ya kalau kita lihat ya. Tuh. Kualitas di sini kelihatan putih ya teman ya. Nah, jadi seperti tembaga putih atau mungkin timah putih. Nah biasanya ini lama-lama kalau kita pakai klakson lama-lama, apalagi kalau klaksonnya itu yang apa ya, yang punya arus yang besar, itu biasanya memang sering rusak di bagian sininya ya. Ya mungkin cuman itu aja lah gambarannya ya, karena saya tidak bawa kunci L-nya, jadi kita tidak bisa bongkar semua. Tapi sudah bisa kita lihat ya untuk kualitas di bagian sininya juga. Kalau kita kasih nilai dari 1 sampai 10, untuk kualitasnya ini kisaran di 6 ya. 6 ya. Jadi untuk jangka panjangnya saya bukan menjelekkan atau apa ya, cuman sebagai pengalaman saklar seperti ini untuk pakai jangka panjang biasanya kurang awet ya. Tapi itu balik lagi ke teman-teman ya. Kalau misalnya dananya minim, ya silakan untuk sementara pakai ini. Tapi kalau punya dana lebih bagus ya, saran saya sih bagusnya pakai yang original dari Yamaha boleh, ataupun KTC tapi yang originalnya ya. Cuman kalau KTC original harganya itu ya lumayan juga ya. Atau merek Minda itu juga bagus ya, tapi yang original ya, jangan yang KW-KW ya. Itu kalau untuk kualitas sudah tidak diragukan lagi ya. Nah mungkin teman-teman sekian dulu ya untuk pembahasan dari wiring warna kabel ini. Nah nanti tinggal teman-teman sesuaikan mau dipasang di motor apa. Yang penting kita udah tahu dulu ya jalur mana inputnya, mana outputnya. Ya nanti tinggal kita sesuaikan aja lagi ya. Kabel-kabel yang lainnya itu tinggal disesuaikan. Mungkin di next video ini karena mau saya pasang di motor Beat Street tahun 2024. Nah di part berikutnya di next video lah nanti akan saya buatkan juga jalur atau wiring pemasangannya agar bisa PNP di motor Beat Street ya.
Dan mungkin juga nanti kedepannya kita kalau ada requestan juga kita akan buat juga untuk pemasangan di motor lainnya ya. Nah, sekian video dari saya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.